Seperti yang kita tahu bahwa keadaan alam di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, dikenal sangat indah dan kaya dari Sabang sampai Merauke, dan mempunyai berbagai sumber daya alam yang berbeda. Dalam keadaan alam Indonesia sendiri dibagi atas dua kelompok, yaitu keadaan fisik serta keadaan flora dan faunanya. Dari keadaan fisik sendiri terdiri atas dua, yaitu keadaan iklim dan bentuk permukaan bumi. Keadaan iklim Indonesia dinyatakan lewat letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Dan secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Yang dimaksud dengan iklim musim adalah angin musim yang berubah setiap periode waktu tertentu, yang dibagi menjadi 2 bagian waktu. Yang pertama, iklim muson timur laut, yaitu angin yang bertiup dari laut yang membawa sejumlah partikel-partikel gurun yang melewati gurun pasir. Biasanya angin ini bertiup pada bulan April sampai Oktober sehingga mendapatkan musim kemarau yang panjang. Lalu iklim muson barat daya. Iklim muson barat daya adalah angin yang datang dari arah barat daya yang menjadikan Indonesia mengalami musim hujan. Angin ini biasanya berhembus dari bulan Oktober sampai bulan April. Lalu, iklim laut. Iklim laut ini terjadi dikarenakan Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga menimbulkan penguapan dan akhirnya terjadi hujan. Lalu, iklim panas. Dikarenakan Indonesia berada pada daerah tropis. Lalu, bagaimana bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia? Indonesia dikenal memiliki belasan ribu pulau, mau itu yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jika dijumlahkan, terdapat 13.000 lebih buah, dan jika diperhatikan keadaan pulau-pulau Indonesia, tampak adanya keberagaman bentuk muka bumi di Indonesia, yang dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Pada dataran rendah, aktivitas dominan adalah permukiman dan pertanian. Daerah dataran rendah mudah melakukan pergerakan ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu pada bukit dan perbukitan, bagian permukaan bumi yang lebih tinggi ini, bukit ini tidak curam seperti gunung. Dataran tinggi menjadi tujuan wisata dikarenakan udaranya yang sejuk dan pemandangan yang indah yang menjadi daya tarik tersendiri. Biasanya pada dataran tinggi terjadi bencana banjir. Lalu ada gunung dan pegunungan, bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Di Indonesia sendiri, sebagian besar gunung Merapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara. Ada juga di Pulau Sulawesi dan Pulau Maluku. Lalu, bagaimana flora dan fauna di Indonesia? Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki keberagaman flora dan faunanya, dari yang sudah punah dan langka. Beberapa terdapat fauna yang sudah punah, di antaranya harimau Bali, harimau Jawa, kuau bergaris ganda, tikus hidung panjang Flores, dan tikus gua Flores. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia tentunya perlu kita syukuri dan menjaganya serta melestarikannya. Jika tidak, maka akan terancam punah. Besarnya keanekaragaman hayati Indonesia berkaitan juga dengan iklim kondisi wilayah Indonesia. Persebaran flora di Indonesia juga dibagikan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malay dan Indo-Australian. Indo-Malay meliputi kawasan Indonesia Barat termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Sedangkan pada Indo dan Australia meliputi kawasan Indonesia Timur termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Lalu persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia sendiri dikelompokkan menjadi 3 corak. Yang pertama, fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Fauna Indonesia Barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Biasanya, mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, bekantan, dan lain-lainnya. Di samping mamalia, di wilayah ini juga banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Juga ada berbagai jenis burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang, merak,
kutilang, dan berbagai macam jenis unggas lainnya. Berbagai macam ikan tawar juga ditemukan, seperti pesut atau sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam yang dapat ditemui di wilayah itu. Lalu ada fauna Indonesia Tengah. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace yang mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain adalah babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam jenis burung juga terdapat, yaitu maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua nuri. Pada fauna Indonesia Timur yang disebut dengan tipe Australic ini tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain adalah kanguru, beruang, alabi, landak irian atau nongdiak, kuskus, pemanjak berkatum atau disebut dengan oposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini juga tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai seperti cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namo mudur, serta jenis ikan tawar yang relatif sedikit.